Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas ekonomi terkini baik secara global maupun Indonesia. Secara global, ekonomi dunia menghadapi pelambatan. Lembaga seperti IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 2,8% tahun ini, turun dari rata-rata sebelum pandemi. Prospek dapat semakin memburuk karena tarif Presiden Amerika Donald Trump memicu perang dagang global. Perang dagang yang terus memanas, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok, menambah tekanan. Kebijakan tarif yang tinggi mendorong inflasi dan memicu ketidakpastian di pasar global. Khususnya kebijakan tarif Trump terbaru yang mencapai hingga 145% terhadap barang impor dari Tiongkok dan negara lainnya memicu gelombang protes di berbagai sektor industri. Dampak dari rantai pasok global sangat terganggu. Biaya produksi meningkat, harga barang konsumen melonjak, banyak negara termasuk Indonesia harus mencari strategi baru untuk menjaga daya saing, ekspor, dan kestabilan ekonomi dalam negeri. Di sisi lain, ada sedikit kabar positif. Putaran baru negosiasi tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok sedang berlangsung dengan fokus pada pengurangan sebagian tarif untuk sektor teknologi dan otomotif. Meski belum ada kesepakatan final, pasar menyambut positif karena tanda kemajuan ini yang diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memulihkan kepercayaan investor global. Sementara itu, beberapa negara sudah berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat. Jepang, Korea Selatan, Meksiko adalah di antara negara yang telah menandatangani perjanjian baru untuk menghindari kenaikan tarif lebih lanjut. Kesepakatan ini memberikan kepastian bagi industri mereka dan menunjukkan pentingnya diplomasi aktif dalam mencegah ketegangan perdagangan. Negara-negara berkembang tetap menghadapi tantangan berat. Lebih dari separuh di antaranya menghadapi risiko gagal bayar utang yang menggerus anggaran untuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Namun, proyeksi IMF dan OECD menunjukkan angka yang lebih moderat, sekitar 4,7 hingga 5,2%. Untuk menjaga stabilitas pemerintah, menaikkan royalti tambang guna membiayai berbagai program sosial. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan 5,75% untuk mengendalikan inflasi dan menjaga mata uang rupiah kita. Meski demikian, gejolak pasar sempat terjadi pada bulan Maret hingga indeks harga saham gabungan anjlok lebih dari 7% dalam satu hari. Ini dipicu ketidakpastian terhadap defisit anggaran dan juga ketidakpastian terhadap kebijakan dalam negeri. Di sisi lain, kelas menengah Indonesia menghadapi tantangan berat dengan daya beli yang tertekan dan ketimpangan yang semakin besar. Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk bersikap waspada dan cerdas menghadapi situasi seperti sekarang ini. Perang dagang dapat berdampak pada harga kebutuhan pokok dan stabilitas ekonomi keluarga. Oleh karena itu, bijaklah dalam mengatur keuangan, prioritaskan kebutuhan utama dan jika memungkinkan, buat pendapatan dengan usaha sampingan atau investasi yang aman. Tapi tenang dan jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Mari kita hadapi tantangan ini bersama dengan sikap optimis dan gotong royong. Kesimpulan saya, ekonomi Indonesia di dunia saat ini berada dalam fase yang penuh tantangan. Namun ada harapan bagi negosiasi dagang yang sedang berlangsung dan kesepakatan yang telah dicapai oleh dari beberapa negara dapat menjadi contoh untuk meredakan tekanan global. Pemerintah dan pelaku usaha perlu terus beradaptasi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Terima kasih dari saya, Erwin Aksa. Semoga bermanfaat bagi para internet.